Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan niat kita pagi ini untuk melanjutkan kaji kita yang dengan mengharap hidayat dan inayat Allah serta ridhonya, insyaallah kita akan sampai dengan ayat yang 92 yang kemarin belum selesai, surah Ali Imran. Yang ayat itu, ayat 92 bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu sekali-kali belum sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian daripada hartamu yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan itu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Kemarin kita sudah menerangkan bagaimana sikap dan cara pandang orang beriman dan bertakwa kepada infak, ya. Bahwa orang beriman dan bertakwa kepada Allah mempunyai sikap dan cara pandang berinfak yang positif. Mengapa? Karena orang ini mempunyai pandangan yang lain terhadap harta dan dirinya. Dirinya adalah milik Allah dan sudah dibeli oleh Allah. Kemarin sudah diterangkan. Sehingga ia mau menginfakkan hartanya. Mengapa demikian ini? Lalu akhirnya saya terangkan kemarin bahwa sebab orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Bagaimana cinta kepada Allah itu di atas segala-galanya? Nah, itu yang akan diterangkan awal pagi ini. Untuk itu Allah menerangkan dalam surah yang ke-9, yaitu surah At-Taubah, ya, ayatnya 24. Ayatnya berapa? 24. At-Taubah atau Bara'ah, di mana Allah berfirman, "Qul," katakan, "in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakini tardonaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Maknanya,
Katakanlah Muhammad kepada manusia, ya, apabila adalah bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, dan pasangan-pasanganmu, suami atau istrimu, maksudnya begitu, ya, dan keluargamu, kerabatmu, dan harta benda yang kamu dapati, kamu usahakan, dan perdagangan yang kamu takut mundur atau rugi atasnya, dan rumah-rumah atau tempat tinggal yang kamu menyukai, menyenanginya karena sudah dihias dan dibangun begitu hebat, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad pada agama Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, tunggu saatnya sampai Allah mendatangkan siksa kepadamu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya atau Allah itu tidak akan menyukai orang-orang yang tidak akan memberi hidayat pada orang-orang yang rusak. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa tuntunan Allah mencintai kepada Allah itu di atas anak, di atas orang tua, ya, di atas kerabat, suami, istri, harta, rumah, pangkat. Nah itu gambarannya itu ada pada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mementingkan kecintanya kepada Allah, sampai-sampai sahabat yang bernama Talhah itu menyerahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebidang kebun kurma yang subur sekali, diinfakkan untuk kepentingan agama Allah. Talha itu seorang hartawan dari golongan Ansor, penduduk asli Madinah. Begitu turun ayat ini tadi, bahwa tidak akan sempurna, tidak akan mencapai kesempurnaan seseorang itu kebaikannya sampai ia menginfakkan harta yang dicintainya, maka turun ayat yang ini yang 92. Begitu turun, Talha menyerahkan kebun kurmanya yang subur sekali. Terkenal subur, hasilnya banyak. Kalau kita menyedekain kebun yang paling jelek gitu ya, ini enggak, justru yang paling baik, banyak-banyak diserahkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima dengan senang hati, diterimanya, tapi kemudian dikembalikan lagi dengan mengatakan, wahai Talhah, kebun ini hendaknya kamu pelihara dengan baik-baik, dan hendaknya hasilnya nanti engkau infakkan, engkau nafkahkan kepada kerabatmu. Memang kerabatnya ada dan banyak yang kekurangan. Nah, dengan demikian ini sahabat Talhah radhiyallahu anhu, di hadirat Allah ia baik namanya, mendapat pahala. Di kalangan keluarganya ia pun sebagai hartawan yang dicintai keluarganya. Kan ya maaf bolak-balik kan gitu ya, kalau hartawan tapi dengan keluarga kerabatnya nggak baik kan biasanya ya, ininya kan ya. Keluarga itu paling pinter, kalau paling cepat ya, ada yang ngaku paling cepat cerita begitu. Nah apa itu, nah inilah. Begitu pula Umar bin Khattab menyerahkan sebidang kebunnya di Khaybar, kebun yang subur, diserahkan. Tapi Nabi juga memuji
perbuatan Umar yang demikian baiknya, tapi kemudian menyuruh kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu supaya kebun itu tetap dipelihara dan hasilnya dibagi-bagikan saja, dan kebunnya merupakan wakaf dari Umar. Begitulah ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabat dulu begitu. Sampai miliknya kebun yang hasilnya banyak, ini yang diserahkan. Karena mendengar bahwa wama tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, dan apa saja yang engkau infakkan itu dari sesuatu apapun yang kecil, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui padanya. Nah inilah, maka artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang itu. Amalannya akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah. Jadi mengapa mereka rela? Sebab ia yakin apa yang diinfakkan ini, kebunnya yang begitu hebat dan besar, tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Justru ia yakin dengan menginfakkan hartanya yang demikian besar dan yang baik ini, ia merasa akan dapat mencapai kebahagiaan yang abadi, dunia dan akhirat. Inilah. Jadi keyakinannya begitu. Dan lebih dari itu, mengapa begitu? Ia yakin Allah akan membalasinya. Ya, fa innallaha bihi alim. Alim, Maha mengetahui apa betul apa dia apa amalan infak yang diberikannya. Nah inilah, maaf, muslimin sekarang kebanyakan mundur karena fardu kifayah dalam urusan infak ini mundur. Ya, maka muslimin mundur. Mundur karena apa? Kaderisasi muslimin tidak ada. Ulang kali saya terangkan. Ya. Jadi kebanyakan kaderisasi ini kaderisasi keluarga, bukan kaderisasi umat. Kalau kaderisasi umat, kalau dikaderkan dari umat, karena infaknya ada, siapa yang pandai disekolahkan, umpama gitu ada infak, terutama yang pandai-pandai. Ini nanti apa yang terjadi? Kepemimpinan timbulnya dari bawah. Ya? Nyata nampak nanti, oh siapa yang pandai gitu kan? Kalau kita sudah gitu. Tapi kalau muslimin sendiri tidak mau mengadakan kaderisasi umat, hanya ada kaderisasi keluarga, nanti bolak-balik yang itu-itu juga. Artinya yang mampu, sekolah sekarang juga harus orang yang mampu kok. Kan gitu kan? Kalau nggak ada fulus, manfus, kan gitu kan? Kan susah. Jadi ya yang bisa sekolah ya yang punya fulus, ya yang punya fulus yang mampu lah itu juga deh. Jadi, ini muslimin sekarang mendapatkan kader bukan karena ditumbuhkan oleh muslimin, tapi nemu kader yang menemukan kader karena di keluarga ambil. Jadi bukan karena bagaimana mengkadernya. Nah inilah, apalagi muslimin tidak punya wijah yang satu, tidak punya arah yang satu, artinya tidak punya manhaj, tidak punya program yang satu pula. Akibatnya tercecer kekuatannya di tengah jalan. Hingga ulang kali saya katakan muslimin jumlahnya besar, raksasa tapi tidur. Raksasa kok turun gitu ya. Meskipun besar tapi tidur, kan masih lumayan pelanduk tapi melek. Loh ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, inilah kekurangan kita selama ini itu. Sehingga lebih banyak memikirkan kader keluarga daripada kader umat. Apalagi di zaman
sekarang di mana pendidikan juga tidak mudah dijangkau oleh orang biasa yang kemampuan materinya pas-pasan, ya. Nah, ini juga ya. Jadi kaderisasi umat mestinya penting sekali. Kok muslimin jumlahnya banyak, anaknya jumlahnya banyak. Saya yakin dari sekian banyak anak ini IQ-nya juga benar-benar. Ya. Cuma kadang-kadang seulang kali saya katakan ia terhenti di tengah jalan gara-gara tidak ada biaya. Inilah ya. Maka saya sudah bolak-balik harapkan ya paling tidak majelis taklim itu punya kader satu gitu yang IQ-nya tinggi tapi ya. Jadi nanti ya karena IQ Habibie masih banyak sebetulnya, nah cuma pengembangannya yang tidak dapat kesempatan, ya. Nah itulah demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Mudah-mudahan firman Allah yang demikian ini mendorong kita untuk jauh lebih mau berkorban dalam urusan materi ini. Untuk kepentingan Islam wal muslimin, ya, izzatul Islam wal muslimin, kebahagiaan Islam dan orang muslim dan seluruh umat manusia. Inilah akhirnya saya ulang sekali lagi, muslimin mundur di bidang fardu kifayah, wajib kemasyarakatan mundur. Kalau sudah di bidang kemasyarakatan mundur. Karena lebih banyak mementingkan fardu ainnya saja. Fardu bermasyarakat sudah. Nanti kalau ada sekolah ya sudahlah, ada pengurusnya kan gitu kan. Dimintai bantuan kan ada pengurusnya. Kan fardu kifayah. Kalau sudah ada yang ngurus kan yang lainnya gugur kewajibannya. Lah ini nih. Pengertian ini pengertian yang salah dan keliru ini. Ya kan begitu selama ini kan gitu kan sudah ada yang ngurus, kalau ada yang ngurus kan kewajiban yang lain gugur. Jadi yang seolah-olah yang lain nggak punya kewajiban masyarakat lagi. Social responsibility, tanggung jawab bermasyarakatnya menurun, drop-dropnya nanti. Kalau sudah begitu nanti muslimin kemasyarakatannya lemah. Karena lemah tidak diperhitungkan, nah, gitu kan. Ya wis anggerono rak gitu aja nah inilah maka silakanlah ya untuk kita mulai memikirkan fardu kifayah kan gitu. Nanti ada poliklinik Islam aja suruh bayar mahal nggak mau kok. Kan poliklinik Islam kenapa sih mahal kan gitu kan? Oh, kan mestinya juga gratis. Lah inilah memangnya obatnya dari malaikat ya. Nah, inilah. Ya, rumah sakit Islam juga gitu nggak mau bayar mahal. Nanti kalau opname mondok di tempat lain bayar mahal mau nggak ngomong nggak ngomel. Ini kan rumah sakit Islam loh. Memangnya kalau Islam apa terus gedungnya tumbuh sendiri? Enak aja. Ini loh ini maaf ini muslimin. Mental muslimin terhadap perkembangan Islam lembaga itu begitu. Ini kan sekolah Islam kenapa mahal sih? Nah, inilah. Nah, namanya ya ente aja deh yang jadi guru. Kan gitu kan? Enak aja. Inilah. Jadi kesadaran bermasyarakatnya itu kurang. Nah, begitu deh ya. Maka ayat ini diperingatkan kepada orang-orang Yahudi ahli kitab awalnya. Tapi sekarang juga ibrohnya, pelajarannya diberitahukan pula kepada kita semuanya. Nah inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Ayat yang ke-92, kelanjutan dari yang kemarin belum selesai. Mari kita lanjutkan dengan apa? Dengan ayat yang ke-93. Ayat 93 ini menerangkan tentang Bani Israel yang menuduh bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengikuti agama Nabi Ibrahim dan tidak mengikuti agama-agama yang dulu. Itu tuduhannya itu. Maka oleh Allah
Nabi disuruh menerangkan. Ya, disuruh menjawab bahwa apa yang dikatakan oleh ahli kitab Bani Israel itu salah, keliru. Nah, mari kita coba untuk menyimak ayat ini. Ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa harrama Israilu ala nafsi min qabli an tanazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum sadiqin. Artinya di sini katakan semua tiap-tiap makanan kullu ta'am kana hilan adalah halal li bani Israel untuk bani Israel. Illa, ini ada kekecualiannya, ada istisnanya, kecuali apa? Illa harrama Israel, kecuali yang Israel haramkan. Untuk apa? Ala nafsi, atas dirinya. Min qabli an tanazzalat Taurah, sebelum Taurat diturunkan. Jadi selanjutnya bagul, katakan Muhammad kepada Bani Israel, pada ahli kitab itu. Jadi Nabi disuruh berkata untuk menjawab tuduhan itu, ya. Apa? Fa'tu bit-Taurah. Datangkan bagimu Taurat, artinya fa'tu bit-Taurah, suruh buka Taurat. Ayo, bawalah Taurat ke sini, fatluha, dan bacalah, kemudian bacalah dia. Apa betul Taurat itu seperti dikatakan tidak sesuai dengan Quran? In kuntum shadiqin, apabila kamu merasa benar. Ini memang singkat-singkat ya, yang namanya firman Allah, maka perlu ditafsiri, diterangkan. Jadi begini ibu bapak saudara-saudara, ahli kitab Bani Israel orang Yahudi itu menuduh bahwa Nabi tidak mengikuti agama Ibrahim dan agama para Nabi yang terdahulu. Dengan menunjuk apa contohnya? Menghalalkan daging onta dan air susu onta. Padahal itu diharamkan. Juga telah memindah kiblat dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah. Yang nggak nurut, tidak ngikuti Nabi Ibrahim. Kata orang-orang ahli kitab kepada Nabi Muhammad, nggak ngikuti nabi-nabi dulu, bohong gitu, nuduh Nabi Muhammad. Sebab itu jangan diikuti. Begitu kata-kata orang Yahudi di Madinah, mempengaruhi orang yang mau masuk Islam dan sekaligus menfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah gitu. Maka disuruh jawab. Oleh siapa? Oleh Allah. Nabi disuruh mengatakan kullu ta'ami kana halal li bani Israel. Tiap-tiap makanan halal bagi Bani Israel. Kamu salah. Bahwa onta, daging onta, air susu itu diharamkan. Itu yang mengharamkan adalah moyangmu sendiri, yaitu Yakub. Di sini dikatakan illa ma harrama Israel ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Ya, di mana Nabi Yakub Israel itu mengharamkan beberapa makan untuk dirinya sebelum Taurat turun. Jadi Nabi Yakub kan genarnya oleh Allah diberi gelar Israel. Itu ada beberapa makanan yang dia haramkan pada dirinya sebelum Taurat turun. Mengapa beliau mengharamkan untuk dirinya? Karena beliau ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak boleh makan makanan itu. Itulah. Itu secara tradisi terus dibawa aja. Padahal Taurat tidak melarang. Nabi Ibrahim juga tidak melarang. Mengapa Yakub melarang? Yakub itu cucu Ibrahim. Sebab anaknya namanya Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub diberi gelar oleh Allah Israel. Anaknya keturunannya Bani Israel. Nah itu. Ini
Tidak, semua diberi makanan semuanya halal bagi Bani Israel. Gitu, kecuali yang diharamkan oleh Israel sendiri karena ada penyakitnya dan diharamkannya sebelum Taurat turun. Nah, itu diterangkan demikian ini. Nah, memang ada beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi. Apa yang diharamkan oleh Allah? Ini bukan diharamkan oleh Yakub. Allah sendiri juga mengharamkan bagi orang-orang Yahudi. Apa yang diharamkan oleh Allah bagi orang Yahudi? Semua binatang yang berkuku, termasuk sapi dan domba, serta lemaknya, ya, kecuali lemak yang ada di punggungnya, lemak yang di perut besar, usus dan yang melengket pada tulangnya. Coba lihat surat 6, surat Al-An'am ayat 146. Surat Al-An'am surat 6 ayat 146. Allah berfirman, wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi dzufur wa minal bakari wal ghanami haramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw mahtalata bi adm zalika jazanahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Yang artinya bahwa dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, yaitu sapi dan domba, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka. Karena kedurhakaan. Jadi dikatakan zalika jazanahum bibaghihim. Demikian kami balasi sebagai hukuman karena kedurhakaan mereka. Ya. Lalu selanjutnya sesungguhnya kamilah yang benar, kata Allah, wa inna lasadiqun, sesungguhnya kami inilah yang benar. Jadi Allah yang benar. Artinya yang benar, Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad turun Quran, itu benar. Sebab mengapa begitu Nabi dicela? Nabi menghalalkan onta, daging onta dan air susu onta, padahal oleh mereka diharamkan. Dan memang di Taurat tidak ada. Di sini kan diterangkan suruh mendatangkan Taurat, membawa Taurat. Gul, katakan Muhammad pada mereka, fa'tu bit Taurah, bawalah olehmu kemari, datangkan olehmu kemari Taurat. Fatluha, dan bacalah, kemudian bacalah dia. Ada nggak larangannya? Ternyata tidak ada. In kuntum shadiqin, apabila kamu memang orang-orang yang benar, ya, bahwa daging onta dan air susunya diharamkan. Nah, itu yang dituduhkan, maka Nabi Muhammad tidak mengikuti agama Ibrahim. Karena dianggap menghalalkan daging onta dan air susunya. Padahal di Taurat katanya diharamkan. Padahal tidak ada yang mengharamkan Taurat itu. Nah ini. Maka disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah Nabi untuk berkata kepada orang-orang Yahudi, coba bawa kemari Tauratmu. Ayo buka dan baca. Ada nggak yang mengharamkan? Ternyata mereka tidak mau membawa Tauratnya ke situ dan membacanya. Karena memang tidak ada yang mengharamkan. Nah disinilah. Ya. Sekedar untuk dapat dimengerti bahwa ayat ini untuk sekali lagi di mana mereka orang-orang Yahudi ahli kitab ini selalu menghalang-halangi, ya, dan menuduh kepada Nabi bahwa Nabi Muhammad itu bukan rasul, hanya buat-buat saja dia, dan agamanya tidak cocok dengan Nabi
Ibrahim. Nah, kiranya cukup di sini dulu, insyaallah besok kita lanjutkan. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.